Kita hidup dalam peradaban yang semakin maju. Dulu emas ditambang, kelihatan fisiknya. Sekarang emas di mining pakai rig, bentuknya Unicode, namanya Bitcoin. Penciptaan emas oleh manusia dari ketiadaan. Pembangunan semakin cepat, gedung-gedung tinggi dibangun dengan waktu yang singkat, menggunakan metode rancang yang efisien. Di sisi lain, deforestasi terjadi semakin masif. Berapa luas tutupan lahan hutan di dunia sekarang ya? Tinggal berapa persen? Transportasi tumbuh tak terbendung. Emisi karbon di mana-mana. Banyak kota yang melampaui batas pencemaran yang aman. Jadi nggak layak huni. Tapi ya itu semua tuntutan zaman. Manusia berevolusi, dan semakin kesini evolusi manusia semakin cepat. Manusia sudah mampu memanipulasi ruang dan jarak. Tinggal waktu nih yang belum. Nah, bisa jadi bentar lagi. Nggak percaya manipulasi ruang dan jarak? Coba rasain. Dengan teknologi komunikasi, Android, komunikasi kita jadi nggak terbatas ruang dan jarak kan? Dulu mengirim surat adalah opsi terbatas untuk komunikasi dengan sanak saudara atau kekasih tercinta. Butuh waktu yang lama. Dan sekarang, hal itu udah nggak relevan. Tahu nggak berapa populasi manusia yang ada di bumi sekarang? Akhir November tahun 2022, tembus hingga 8 miliar loh. Populasi di dunia diproyeksikan mencapai 10,4 miliar orang pada tahun 2080-an. Dan tetap di sekitar angka tersebut sampai 2100. Tapi kita lihat dampaknya ke bumi sekarang. Pemanasan global, pencemaran, kebakaran hutan, tanah longsor, banjir, menipisnya pasokan air bersih. Sampai kapan kita bisa bertahan? Tapi bukan manusia kan kalau nggak punya cara. Manusia pasti punya cara untuk adaptasi. Secara prinsip dan filosofi, pengelolaan ekosistem pada ujungnya ada pada pengelolaan aktivitas manusia. Sebab, jika manusia dapat dikelola dengan baik beserta aktivitasnya, maka pemanfaatan ekosistem dapat dikendalikan dengan baik. Rusaknya bumi terpantau hingga kini terjadi karena aktivitas manusia. Sejak era revolusi industri, di mana mesin ditemukan, maka emisi karbon pun semakin besar. Setiap pergerakan orang akan memunculkan jejak ekologis. Jejak ekologis adalah pengukuran jumlah alam yang kita gunakan dibandingkan dengan jumlah yang kita miliki. Sederhananya, setiap aktivitas yang kita lakukan akan mengurangi ketersediaan jumlah sumber daya alam. Karena tidak hanya diambil secara harfiah, tapi ya karena ada dampak lingkungan yang terjadi ketika kita bergerak. Contoh kecil misalnya kita berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain dengan menggunakan mobil pribadi. Maka ya kita meninggalkan jejak ekologis berupa emisi karbon dari mobil yang kita gunakan. Kondisi ini akhirnya mengikis dan mengurangi kemampuan atmosfer bumi untuk menjaga bumi tetap stabil. Sehingga terjadi yang namanya perubahan iklim dan efek rumah kaca. Jadi sebesar itu ya dampak emisi karbon dari kendaraan kita. Tapi kan orang bisa jalan kaki ya? Atau pakai kendaraan umum misalnya? Yakin semudah itu merubah kebiasaan? Kamu mau jalan kaki di pedestrian kota-kota kita sekarang yang gak ramah itu? Hikmah di balik COVID-19 adalah ketika orang secara otomatis dihentikan pergerakannya, maka kesempatan ekosistem untuk pulih kembali terjadi. Aktivitas menurun justru membuat jejak ekologis pun menurun. Sehingga coba mari kita lihat Jakarta. Langit Jakarta pada waktu itu jadi bersih karena terhentinya aktivitas kendaraan dan pabrik. Jadi pilihannya adalah kalau kita mau tinggal di bumi maka ya kurangi jejak ekologis kan. Biar bumi gak rusak. Biar bumi masih jadi tempat yang layak untuk ditinggali. Nah, tapi di peradaban manusia sekarang kan kita dituntut dengan segala aktivitas yang dinamis di mana mobilitas adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Semua orang harus bergerak dan kita tahu setiap pergerakan akan meninggalkan jejak ekologis. Itu konsekuensi. Aktivitas manusia ya. Manusia butuh interaksi. Manusia butuh mobile, di mana variabelnya adalah perpindahan ruang dan waktu. Gimana kalau manusia tidak bergerak, tapi masih bisa beraktivitas? Dimensi aktivitasnya aja yang dirubah. Kita kan punya internet. Dari sinilah muncul yang namanya metaverse.
dunia buatan manusia dalam dimensi internet, di mana kita bisa masuk ke dalamnya dengan menggunakan avatar dan melakukan berbagai aktivitas di dalamnya. Di sisi ini, manusia masih optimis untuk tinggal di bumi dan bahwa bumi bisa memperbaiki diri, asalkan manusia berhenti eksploitasi dan mengurangi jejak karbon yang ditinggalkan. Opsinya adalah optimasi dimensi digital. Tapi ada pemikiran lain nih. Thousands of people are going to colonize Mars, and I am telling you that they're going to do this soon. Some of you will end up working on projects on Mars, and I guarantee that some of your children will end up living there. Ya, bumi rusak. Tidak ada harapan bagi manusia yang ingin tetap tinggal di bumi. Sebagian manusia berpikir seperti itu. Dan akhirnya, banyak upaya dilakukan untuk perpindahan koloni manusia dari bumi ke Mars. Berbagai ekspedisi telah diberangkatkan dengan menerbangkan roket antariksa, robot diturunkan guna memetakan teritori Mars. Badan Antariksa Amerika, NASA, baru saja merilis peta 3 dimensi planet Mars, yang paling detail yang pernah dibuat. Dengan kehadiran peta itu, kita bisa menjelajahi permukaan Mars seperti menjelajahi bumi dengan Google Earth. Peta tersebut sangat rinci sehingga mencakup sekitar 25 meter persegi permukaan Mars di setiap pikselnya. Bahkan kita tahu SpaceX ya, perusahaan yang didirikan oleh Elon Musk pada tahun 2002 yang bergerak di bidang penerbangan luar angkasa. Elon mengungkapkan prediksinya dalam Twitter bahwa manusia akan mampu menginjakkan kakinya di Mars pada tahun 2029. Jika itu benar, maka berselang 60 tahun yang lalu saat manusia mendarat di bulan pertama kali, yaitu tahun 1969. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa hidup di Mars? Kenyataannya di Mars hampir tidak ada oksigen sama sekali loh. Jika kamu mencoba bernapas di permukaan Mars tanpa peralatan yang lengkap yang memasok oksigen, ya kamu akan mati dalam sekejap. Tapi sejauh ini riset tentang cara manusia hidup di Mars sudah banyak dilakukan. Beberapa riset menyebutkan bahwa kehidupan awal manusia di Mars akan dimulai dari kubah kaca. Setelahnya baru proses terraforming bisa dilakukan. Terraforming adalah proses untuk mengubah atmosfer, temperatur, atau topografi permukaan sebuah planet agar lingkungannya jadi mirip seperti bumi. Banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa proses ini bisa membantu manusia bertahan hidup di permukaan Mars. Saya pribadi optimis bahwa pengetahuan manusia mampu mewujudkan itu. Apalagi sejak beberapa misi tanpa awak berhasil mendarat di Mars. Ini menandakan bahwa mengantar manusia ke Mars bukanlah hal yang mustahil. Apalagi ketika NASA sudah bisa menerbitkan peta teritori Mars. Banyak sekali data yang bisa dieksplor di sana. Di sisi ini kita jadi tahu bahwa manusia muncul sedikit rasa pesimis untuk tinggal di bumi dan bahwa harus ada alternatif planet lain untuk ditinggali jika bumi benar-benar rusak. Ya, opsinya adalah Mars. Menurutmu peradaban manusia akan seperti apa? Apa ya upaya adaptasi yang akan dilakukan manusia? Kita tidak bisa menutup mata bahwa bumi udah semakin rusak. Dampak iklim global udah sangat nyata kita rasakan. Pertumbuhan populasi yang semakin sesak di mana setiap pergerakan akan meninggalkan jejak ekologis adalah masalah bersama yang harus kita pikirkan. Ketika orang-orang ini berpikir untuk kelangsungan peradaban manusia dengan menurunkan berbagai opsi, metaverse, hidup di Mars, kamu ngapain? Masih yakin kita baik-baik saja? Masih nyaman sama tempatmu duduk sekarang? Atau rebahan adalah jalan ninjamu? Have to worry about what we will breathe. Frankly, I was really shocked to find out that NASA has this problem worked out. This is a scientist at MIT named Michael Hecht. And he's developed this machine, MOXIE. I love this thing. It's a reverse fuel cell, essentially, that sucks in the Martian atmosphere and pumps out oxygen. And you have to remember that CO2, carbon dioxide, which is 96% of Mars' atmosphere, CO2 is basically 78% oxygen. Now, the next big rover that NASA sends to Mars in 2020 is going to have one of these devices aboard, and it will be able to produce enough oxygen to keep one person alive indefinitely.